Ya, saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan tahunan Mazmur 119. Tapi karena ayatnya di sini panjang, saudara-saudara, sampai dengan 176, saya akan ambil yang akhirnya saja. Nanti yang awalnya silakan baca lagi dari awal. Mazmur 119 ayat 169 sampai dengan 176 saya akan bacakan buat kita sekalian. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Ayat 170, biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Judul firman Tuhan yang saya akan bagikan, Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita yang hadir di sini memiliki sebuah hobi, bisa disebut kesukaan kita. Dan biasanya hobi kesukaan itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kesukaan hobi ini tidak dijaga dengan hati-hati, juga akan bisa menjadi berhala tentunya dalam kehidupan kita. Daud yang berkata, Taurat-Mu itu yang menjadi kesukaanku. Aku merenungkan Taurat-Mu di siang dan malam, kata Daud. Biarlah kita semua juga seperti Daud boleh menyukai Taurat Tuhan siang dan malam, saudara-saudara, merenungkannya siang dan malam. Sejujurnya saya juga punya kesukaan atau hobi, tentu selain membaca merenungkan firman Tuhan, hobi saya itu berenang. Kenapa? Sebenarnya saya nggak bisa berenang awalnya karena saya pernah ditenggelamkan oleh teman-teman waktu masih sekolah SD. Saya nggak tahu, maksudnya pergi ke sungai dan teman-teman dorong saya ke sungai dan akhirnya saya tenggelam dan minum air banyak sampai tidak sadar, baru bisa ditolong. Dan singkat cerita, dipompa dikeluarkan airnya, saya bisa hidup kembali. Tapi saya sebenarnya trauma dengan air ya. Tapi ayah saya itu hidup di kampung, saudara-saudara, hidup sederhana. Dia walaupun orang sederhana, orang kampung, dia punya kolam, saudara. Kolam yang cukup besar, dia buat bendungan, sehingga saya senang untuk berenang. Dia siapkan seperti sampan sederhana, dia latih, dan saya akhirnya sudah tidak lagi takut dengan air tersebut. Bapak Ibu Saudara, salah satu juga yang saya tangkap untuk mengkonseling, untuk menterapi atau menolong saya ketika saya berenang. Ya, tentu selain berdoa menyembah Tuhan, ketika saya tenggelam di dalam air, ya masuk dalam air itu rasanya nyaman sekali, enak sekali. Saya tidak tahu Pak David kalau tidak salah kesukaannya, hobinya main musik ya Pak ya. Kalau dia main musik itu langsung indah sekali, saya langsung menyenangkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu semua punya hobi masing-masing. Keberatan nggak kalau kita tulis apa hobi saudara? Boleh di live chat saudara-saudara, hobinya apa? Apakah renang? Apakah membaca? Boleh ditulis yang masih aktif saudara-saudara. Pak David nggak boleh bilang musik, yang lain ada Pak David. Boleh ada bersama saya nggak ini? Apakah boleh tulis di situ live chat apa menjadi hobi saudara? Karena ya akan bersama-sama kita akan dapat sesuatu pagi hari ini ya. Kalau Daud bilang Taurat-Mu itulah menjadi hobiku, menjadi kesukaanku. Saudara, selain renungkan firman Tuhan, apa menjadi kesukaan saudara? Saya tadi sudah jujur memberitahu kesukaan saya berenang, saudara-saudara, ya, berenang. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya berenang, apapun beban, persoalan, selain memuji menyembah Tuhan, tentunya rasanya tenang. Ya, istri saya suka tegur, kamu kok lama banget kalau ada di air mandi itu apa namanya shower ya? Itu, waduh, rasanya segar begitu. Bapak Ibu Saudara, saya bilang saya kalau bisa mandi begitu itu tenang, enak gitu ya. Mungkin 5 menit, 10 menit selesai mandi, saya bisa lebih dari itu. Ada hari-hari tentu saya tenang, lama begitu sambil nyanyi.
Ya, senang sekali. Ketika kita ada dalam hobi tertentu, itu membuat seluruh organ tubuh kita, struktur tubuh kita rasanya enak, nyaman, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi kalau itu sudah menjadi yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, ya sudah menjadi berhala, itu juga tidak baik. Apa yang membuat Daud, dan kira-kira apa dampaknya kalau dia hobinya merenungkan firman Tuhan, saudara. Ya, ini hal-hal rohani yang boleh kita belajar pagi hari ini. Dalam bacaan ini saya temukan beberapa dampak yang terjadi kalau hobinya merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, ayat 169 berkata bagian B, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Seseorang yang menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan akan hidup dengan pengertian, pemahaman tentang kehendak Tuhan. Ada orang-orang datang konseling, selalu bertanya, Pak, saya mau keluar dari pekerjaan yang sangat bagus ini, tapi saya mau sendiri. Kira-kira gimana ya Pak? Begitu. Nah, saudara-saudara, mereka minta pandangan. Pak, saya sudah sekian lama menikah, tetapi kok selalu ribut ya Pak? Apakah yang terbaik saya harus pisah atau bagaimana ya Pak? Ada orang-orang bertanya, saya mau memulai usaha Pak di tempat ini, menurut saya menguntungkan, sangat strategis, akan banyak orang akan belanja di situ. Tapi benar nggak Pak? Banyak orang bertanya hal-hal sehari-hari, hal-hal praktis di dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan, membaca firman, merenungkannya, menjadikan rema dalam hidupnya, maka pasti mendapat tuntunan Tuhan, pasti mendapat penjelasan dari Tuhan. Sehingga walaupun mereka nggak kita bilang mereka nggak baca firman, kita sudah tahu. Kalau mereka bertanya demikian, nggak ngerti dan sebagainya, ya pasti jauh. Ya, belum menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya. Saya mencatat bahwa orang yang menyukai Taurat Tuhan, menjadikan itu kesukaannya, bergaul intim dengan firman Tuhan, pasti mengerti atau memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan juga sudah melayani, kadang-kadang kita kan pilih-pilih, semua pelayanan kita coba, saya kira boleh saja. Tapi lambat laun kita akan mulai dipojokkan. Di mana Tuhan taruh kita, di mana kita mulai lebih dalam di sana. Nah, Tuhan akan memberikan kita understanding atau pemahaman ya lebih jelas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak akan bingung, tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan atau situasi yang ada. Yang kedua, saya mencatat kalau kita menjadikan firman Tuhan kesukaan kita, ya, bibir dan lidahnya memuji Tuhan. Ayat 171 berkata demikian, biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Jadi menurut saya khususnya ayat 171 sama 172, orang yang menjadikan firman Tuhan kesukaannya, bibir dan lidahnya selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau kita kelompok kita, gereja kita menjadi pemuji penyembah, enggak boleh dipisahkan dengan kesukaan firman Tuhan. Ya, orang yang sudah renungkan firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan, enggak usah dipompa-pompa dia untuk memuji Tuhan, karena dia sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hatinya itu memang selalu memuji, ingin bersyukur, enggak bisa ditahan mulut ini, karena kebaikan Tuhan begitu besar. Jadi saya dorong kalau ada worship leader sini, ya boleh aja, ayo saudara-saudara, mari muka kita jangan muka kecut, mari muka kita jangan muka pepaya, boleh-boleh aja silakan. Tapi sebenarnya ayo, mari kita lebih mencintai Tuhan, mari kita lebih membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka otomatis kesediaan atau kesungguhan memuji Tuhan itu ada, tinggal hanya mengarahkan saja, memberi contoh aja, maka orang semua akan ikut memuji, menyembah dia. Ya saudara, jadi Daud sebagai seorang pemuji penyembah, ya dia punya kesukaan Taurat Tuhan, sehingga 7 kali dalam sehari minimal dia memuji-muji engkau, mengagungkan Tuhan. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Wah, saya mau pemuji Pak, tapi nggak suka firman Tuhan, saya perlu ragu juga. Atau sebaliknya, saya suka firman Tuhan, tapi kalau memuji saya nggak suka, nggak mungkin. Sudah itu paket, sudah seperti mata uang, kedua belah sisi saling melengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, koreksi bagi saya, koreksi bagi masing-masing kita. Senang nggak kita memuji Tuhan? Sering nggak mulut bibir kita ini mengucapkan kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang positif, ya, hal-hal yang memuliakan Tuhan? Kalau bukan, mungkin bertanya lagi, saya suka nggak baca firman Tuhan?
Kalau suka baca firman Tuhan, maka kata-katanya akan membangun. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih masih saudara mengikuti, kasih jempol atau apalah ya. Ya, kalau saudara memang suka merenungkan firman Tuhan, berarti automatically kesukaannya juga memuji Tuhan ya. Jadi saya percaya apalagi lewat Zoom begini kan nggak bisa kedengaran suara semua nih. Hanya bersedia saja, tapi di hati kita, di tempat kita masing-masing, terus kita memuji Dia, kebesaran Dia ya. Yang ketiga saudara-saudara, ayat 173, Daud suka memuji Tuhan ya. Kesukaannya Taurat Tuhan ya. Dia melihat pertolongan Tuhan. Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Saudara-saudara, ya, orang yang terus melekat kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu nyata atas kehidupannya. Ya, akan nyata. Saya beberapa hari ini ketemu beberapa jemaat, mendengar kesaksian-kesaksian luar biasa. Tuhan itu baik, Pak. Tuhan luar biasa. Tuhan menolong saya. Saya dengar kesaksian, ya saya dengerin aja sudah ya. Kenapa senang saya? Karena karena rupanya dia dekat dengan Tuhan, suka memuji Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Itu yang warnai kehidupannya. Ini diantara kita yang hadir pagi hari ini. Ini saya lihat di sini ada yang dari Zoom pagi tadi jam 5, udah ikut lagi di sini. Berarti kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya bersekutu ya. Ada Pak Adi, ada Ibu Melesari dan sebagai beberapa orang, ada dari California. Ini dari pagi sudah doa. Wah, memang kesukaannya begitu ya. Jadi luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Maka saudara-saudara nanti percayalah pertolongan Tuhan ya, Pak Emmanuel ya, California. Shalom, Pak, Tuhan berkati. Tadi sebelum kita ibadah jam 5 kurang sudah join juga beliau. Wah, berarti ini memang kesukaannya bersekutu dengan Tuhan. Mantap Pak, maju terus. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sekali lagi yakin ya, itu janji Tuhan. Kalau kita menyukai Taurat Tuhan, kita akan selalu melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi begini Bapak Ibu, jangan berpikir kalau pertolongan Tuhan nggak akan pernah kita mengalami persoalan. Justru karena ada persoalan itulah maka ada pertolongan Tuhan, kan begitu umumnya Bapak Ibu ya. Jadi kita kan berharap, saya dapat pertolongan Pak, tapi tidak ada kesulitan, nggak bisa saudara ya. Jadi itu sudah satu bagian di mana kita akan melihat pertolongan Tuhan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan ya. Kita tidak akan dikecewakan ya, karena firman Tuhan yang menjadi jaminan ya. Kita memiliki iman ya. Kita akan memiliki iman kepada firman Tuhan bahwa mujizatnya akan dinyatakan di dalam hidup kita. Tadi ada berdoa untuk yang sakit supaya sehat, berdoa supaya usaha diberkati Tuhan. Itu semua adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, kita terus berharap kepada Tuhan, sukai, rindukan kebenaran firman-Nya, renungkan firman-Nya, saudara. Yang terakhir, yang keempat, ayat 175 dikatakan demikian, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau. Saudara, jadi orang yang menyukai Taurat Tuhan akan selalu hidup dalam puji-pujian. Tadi ayat yang ini seperti diulangi lagi, ayat 171, 172, bagaimana bibir lidahnya berkata-kata memuji Tuhan. 175 diulangi lagi, orang yang menyukai Taurat Tuhan akan selalu hidup dalam puji-pujian. Hidup dengan ucapan syukur, nyanyian sorak-sorai sukacita dalam hatinya. Apa? Karena dia tahu Tuhan menyertainya. Penyertaan Tuhan itu sangat penting sekali. Saya kemarin beberapa rekan mengikuti doa ya. Saya beberapa kali kalau ada libur, ada waktu, saya ada pergi ke sebuah tempat di Bogor, di Sentul. Itu ada lantai 12, ada satu menara doa yang saya dengar berkati kalau saya join di sana. Kemarin ada sekitar beberapa puluh orang ikut berdoa di sana. Rasanya teman-teman bilang, Pak, kok pulang cepat sekali? Pak, boleh nggak diadakan lagi? Boleh nggak pergi lagi? Rasanya rindu terus, saudara-saudara. Karena apa? Dari awal sampai akhir hadirat Tuhan. Awalnya saya minta 1 jam, ternyata lebih 1,5 jam. Ada yang 2 jam, ada yang lanjut lagi. Wah, senang sekali. Saya bilang mau tidak mau kita harus pulang ke Bandung, nggak boleh lama-lama gitu ya. Saudara-saudara, orang yang suka firman Tuhan akan suka menyembah Tuhan, suka hadirat Tuhan, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Biarlah ini sungguh-sungguh mewarnai seluruh kehidupan kita, menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, percayalah ya, kita pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kita terima, terus Tuhan akan lanjutkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan kembali, apa yang menjadi kesukaan kita dalam hidup kita? Yang mewarnai ya. Mungkin kita sibuk sekali, ya saya juga udah agak berkurang ya. Yang saya bilang tadi, saya dulu usahakan seminggu sekali saya berenang ya di Cipaku dan sebagainya. Perjalanan ke sana harganya cukup mahal, tapi saya kalau berenang itu rasanya indah, enak, tenang, pulang-pulang seger gitu ya. Tetapi karena sekarang sudah agak jauh dan sebagainya sudah agak berkurang, saya di rumah saja. Tapi saya ingin sampaikan, waktu kita melakukan hobi kita, jangan sampai menghalangi hubungan kita dengan Tuhan ya. Jangan sampai itu menjadi berhala ya. Jadi jadikanlah kesukaan kita seperti Daud, bukan berenang,
bukan membaca atau apa lain sebagainya, tapi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya diingatkan oleh firman Tuhan seperti Daud, biarlah kita menempatkan Tuhan yang menjadi terutama. Tauratmu itu yang menjadi kesukaanku. Aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Amin.